Kisah nyata ini dari perlintasan tua di kota Semarang yang membuat bulu kuduk merinding. Seorang nenek tua berjubah batik merah yang menjual nasi kuning malam hari ternyata bukan cuma pedagang biasa. Setiap yang makan hidangannya akan hilang tanpa jejak dalam 7 hari. Dan hal ini dialami oleh seorang pengendara ojek online yang bernama Dimas. Setelah dia mengantarkan penumpang pada saat tengah malam, ia pun merasa kelaparan dan di persimpangan kota Semarang, ia melihat seorang nenek tua memegang nampan besi berjualan nasi kuning yang terlihat sangat enak. Dan atas kejadian itu, Dimas pun mengalami teror oleh sang nenek selama 7 hari berturut-turut sebelum ia hilang untuk selamanya. Suara angin bertiup kencang mengikis dedaunan kering yang berserakan di jalanan. Sementara suara kereta api jauh di kejauhan terdengar sekali-sekali seperti desahan dari masa lalu yang tidak bisa pergi. Sore itu hujan deras baru saja reda di pinggiran kota Semarang, menyisakan genangan air di celah-celah aspal yang sudah menua dan aroma tanah basah yang menggantung di udara malam. Dimas adalah pengemudi ojol yang baru saja selesai mengantar penumpang ke desa sebelah. Seorang ibu muda dengan bayi yang menangis tanpa henti selama perjalanan, membuatnya merasa lelah bahkan sebelum malam hari benar-benar tiba. Jam sudah menunjukkan jam 23:45. Jalanan sepi hingga hanya terdengar bunyi mesin motornya sendiri dan gema langkah kaki yang tidak jelas dari mana datangnya. Lampu jalan di sepanjang rute itu berkedip-kedip dengan sinar kuning kusam, seolah sudah capek menerangi jalan yang jarang dilalui orang di jam seperti ini. Saat melewati perlintasan kereta api tua yang sudah jarang digunakan oleh kereta komersial, bahkan nama jalur ini sudah jarang disebutkan dalam peta transportasi kota, Dimas tiba-tiba melihat ada titik cahaya kuning yang berkelap-kelip di sisi jalan kiri. Cahaya itu tidak seperti lampu senter atau lampu kendaraan, lebih seperti nyala lilin yang dipelihara dengan cermat, terpancar dari bawah kanopi bambu yang dibuat sederhana dengan tiang-tiang kayu yang tampak sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu. Dimas mengerutkan kening, karena dia sudah ribuan kali lewat perlintasan tua itu, baik pada siang hari maupun malam hari yang lebih awal, tapi belum pernah sekalipun melihat ada orang yang berjualan atau bahkan hanya berdiri di sana saat malam sudah begitu larut. Udara di sekitar perlintasan terasa lebih dingin dari biasanya, bahkan meskipun musim panas baru saja berlalu, dan kabut tipis mulai menyelimuti rel-rel baja yang sudah berkarat dan tertutup lumut hijau pekat. Dia secara refleks mengurangi kecepatan motornya. Tangan kanannya yang menggenggam steng terasa sedikit gemetar karena angin yang semakin kencang menyapu wajahnya. Saat mendekat, dia bisa melihat lebih jelas sosok yang ada di bawah kanopi. Seorang nenek dengan postur bongsor, namun tubuhnya terlihat melengkung karena usia, mengenakan jubah panjang dari kain batik merah tua dengan motif parang yang sudah mulai pudar tapi tetap terlihat megah. Sebuah renda hitam tipis menutupi sebagian wajahnya, hanya menyisakan bagian bawah pipi dan dagu yang terlihat kusam seperti tanah liat yang kering, tanpa ada bekas bibir atau mulut yang bisa dilihat jelas. Di depannya, ditempatkan sebuah nampan besi tua dengan permukaan yang mengkilap karena sering digunakan. Di dalamnya, tertata rapi nasi kuning dengan warna yang luar biasa cerah, lebih kuning dari nasi kuning yang biasanya dia jumpai di warung-warung sekitar kota. Di atas nasi ada irisan telur balado dengan cabai merah yang masih segar, potongan tempe orek yang kecoklatan dan mengkilap, serta sepotong kerupuk udang yang besar dan tidak sedikit pun retak. Aroma dari hidangan itu menyebar ke udara dengan kuat, menggabungkan aroma kunyit yang harum, bawang merah yang matang, dan sesuatu yang lain. Sebuah aroma yang tidak bisa dia definisikan dengan kata-kata, tapi terasa begitu menggoda dan membuat lidahnya terasa kering karena lapar. "Pak, mau coba nasi kuning? Harganya murah saja, sangat lezat." Suara nenek itu terdengar lembut seperti bisikan angin, namun jelas sekali sampai ke telinga Dimas, meskipun angin masih terus bertiup dan suara rel kereta
yang berderak karena terkena angin membuat kebisingan di sekitar. Saat dia berbicara, renda di wajahnya sedikit bergerak, seolah ada napas hangat yang keluar dari bawahnya. Padahal udara di luar sangat dingin dan tidak mungkin ada napas yang bisa terlihat. Dimas merasa perutnya berdesir karena belum makan malam. Sejak sore hari dia hanya sempat menyantap sebungkus roti tawar sambil menunggu penumpang di sudut jalan. Dia menginjak rem motornya dengan hati-hati dan meletakkan kedua kakinya ke tanah, lalu membuka helmnya agar bisa berbicara dengan lebih jelas. Dia mendekat ke arah nenek itu, langkah kakinya terasa berat saat menyentuh tanah yang masih basah di sekitar kanopi. "Bu, kenapa jualan sampai malam begini? Tempat ini sudah jarang ada orang lewat. Takut saja tidak aman di sini kan? Apalagi perlintasan ini sudah tidak aktif. Sering saja ada kabar aneh dari sini kan?" Nenek itu tidak menjawab langsung, melainkan hanya tersenyum perlahan. Gerakan yang terlihat dari pergerakan renda di wajahnya membuat bagian dagunya yang terlihat sedikit mengangkat. Wajahnya yang terpapar cahaya lilin tampak semakin kusam, tapi di balik renda itu ada 2 titik cahaya merah muda yang menyala seperti bara kecil yang tidak pernah padam. Matanya tidak berkedip sama sekali, hanya menatap langsung ke mata Dimas dengan pandangan yang terasa begitu mendalam, seolah bisa melihat sampai ke dalam hati dan pikirannya. "Tak apa, anak. Saya sudah biasa berdiri di sini malam-malam seperti ini. Sudah bertahun-tahun saya menjual makanan di tempat yang sama, dan tidak pernah ada masalah sama sekali. Coba saja ya, hidangan ini dibuat dengan hati yang tulus. Pasti tidak akan menyesal. Bahkan mungkin kamu akan merasa seperti menemukan sesuatu yang sudah hilang lama dari hidupmu." Kata-kata nenek itu terdengar begitu meyakinkan, membuat Dimas lupa semua kekhawatiran yang ada di benaknya. Dia segera merogoh koceknya dan mengambil uang yang cukup untuk membayar hidangan itu. Nenek itu menerima uang dengan tangan yang kurus dan kulitnya kusam seperti kayu tua, lalu mengambil selembar daun pisang segar yang sudah dilipat rapi. Dia mengambil nasi kuning dari nampan dengan hati-hati, menaruhnya di atas daun pisang dan menambahkan sedikit sambal yang ada di sudut nampan, lalu membungkusnya dengan sangat rapi, sehingga tidak ada sedikit pun nasi yang tumpah. Saat memberikan bungkusan kepada Dimas, ujung jari nenek itu menyentuh pergelangan tangannya. Sentuhan itu sangat dingin seperti menyentuh es batu, membuat Dimas terkejut dan hampir menjatuhkan bungkusan makanan. Tanpa berpikir panjang lagi karena rasa lapar yang semakin kuat, Dimas membuka bungkusan daun pisang dan langsung menyantapnya di tempat. Rasanya memang luar biasa lezat. Nasi yang pulen dan menggumpal dengan sempurna, bumbu yang meresap sampai ke setiap biji nasi, telur balado yang gurih dengan tingkat kepedasan yang pas, dan tempe orek yang renyah di luar namun lembut di dalam. Aroma misterius yang dia rasakan tadi semakin kuat saat makanan masuk ke dalam mulutnya, seperti kombinasi antara bunga melati yang harum dan sesuatu yang lain yang lebih dalam, lebih hangat, seperti rasa rumah yang sudah lama tidak dia rasakan. Tanpa sadar, dia menyantap seluruh hidangan sampai habis, bahkan menjilat sisa-sisa bumbu yang ada di daun pisang. Setelah selesai, dia merasa tubuhnya penuh energi dan rasa lelah yang sebelumnya ada hilang begitu saja. "Terima kasih banyak, Bu. Rasanya sungguh luar biasa. Saya belum pernah makan nasi kuning yang enak seperti ini sepanjang hidup saya," ujar Dimas dengan senyum, merasa sangat puas dan bersyukur bisa menemukan makanan yang lezat di malam hari yang sepi itu. Nenek itu hanya mengangguk perlahan, dan kali ini dia bisa melihat sedikit bagian mulutnya yang terbuka di bawah renda. Gigi-giginya putih seperti kerang, tapi bentuknya sedikit runcing, dan ada cahaya merah muda yang menyala dari dalam mulutnya. "Senang sekali bisa membuatmu senang, anak. Ingat ya, jika kamu merasa lapar lagi atau ingin merasakan hidangan ini sekali lagi, kamu bisa datang ke sini setiap malam tepat pada jam 23:45. Saya akan selalu menunggu di sini, karena saya tahu kamu akan kembali lagi." Dimas mengangguk dan segera memasang helmnya kembali, lalu menyalakan mesin motornya. Saat motornya mulai melaju dan menjauh dari perlintasan,
Dia merasakan sedikit pusing yang tiba-tiba datang, seolah kepalanya diputar perlahan-lahan. Dia mengusap dahinya dengan tangan yang masih terasa dingin dari sentuhan nenek itu. Dan saat melihat ke arah rel kereta api yang terletak di sebelah kanan jalan, dia melihat ada beberapa bayangan kecil yang bergerak cepat di sepanjang rel. Bayangan itu tampak seperti anak-anak yang sedang berlari dengan riang, mengenakan baju-baju warna terang yang menyala di tengah malam. Beberapa dari mereka berbalik menghadapnya dan mengangkat tangan seolah sedang mengajaknya bermain. Tapi saat dia menggosok mata dan melihat lagi, bayangan itu sudah hilang. Hanya ada rel kosong yang tertutup kabut tipis dan suara angin yang terus berdesir di telinganya. Dia menghela nafas dan mengira itu hanya silau mata akibat lelah dan kelelahan yang datang setelah makan makanan yang lezat. Namun saat dia melanjutkan perjalanan pulang, dia merasakan ada sesuatu yang menempel di punggungnya. Sebuah rasa dingin yang tidak hilang meskipun mesin motornya yang panas menyala di depan tubuhnya. Dan di cermin spion motornya, dia melihat bayangan seorang nenek berjubah merah tua yang berdiri di tengah perlintasan. Tangan kanannya diangkat tinggi ke arah langit seperti sedang melakukan doa. Sementara di belakangnya ada 5 titik cahaya kecil yang mulai menyala satu persatu di sepanjang rel kereta api tua itu. Suara jam dinding kayu yang sudah tua berdetak pelan dengan irama yang terasa semakin lambat di malam yang sunyi. Sementara suara tetesan air dari kamar mandi yang belum ditutup rapat terdengar seperti detak jantung yang tidak teratur. Dimas sampai di rumahnya tepat pukul tengah malam. Pintu pagar besi tua yang berderak saat dibuka menjadi satu-satunya suara yang mengganggu kedamaian lingkungan rumah yang terletak di perumahan sederhana di pinggiran kota. Lampu depan rumah masih menyala dengan sinar kuning kusam, mencerminkan genangan air yang masih ada di halaman setelah hujan sore itu. Istrinya, Rina, sudah terlelap dalam tidurnya. Tubuhnya menyelimuti selimut wol yang hangat di atas kasur besar yang mereka gunakan bersama selama 5 tahun menikah. Dimas berusaha bergerak seperlahan mungkin saat membuka pintu kamar, mencuci tangan dan wajahnya dengan air dingin di kamar mandi kecil yang terletak di luar kamar tidur. Lalu mengubah baju kerja yang sudah kotor dengan baju tidur katun tipis yang terasa sedikit dingin di kulitnya. Tapi malam itu, meskipun tubuhnya seharusnya merasa bugar setelah makan makanan yang lezat dan istirahat sebentar di jalan, Dimas tidak bisa tidur nyenyak sama sekali. Hanya dalam beberapa menit setelah dia berbaring di sisi Rina yang sedang mendengkur lembut, dia merasa ada sesuatu yang menyentuh bagian bawah kakinya. Sentuhan yang sangat lembut seperti tangan anak kecil yang lembut, tapi dingin seperti es yang baru saja diambil dari lemari es. Dia membuka mata dengan cepat, menatap kegelapan kamar yang hanya diterangi sinar bulan pucat yang masuk melalui celah tirai kaca. Tidak ada seorang pun di kamar selain dia dan Rina yang masih tertidur pulas. Hanya ada bayangan kabur dari furnitur kamar yang tampak seperti sosok yang sedang bergerak perlahan di sudut kamar paling jauh, di mana lemari kayu tua mereka berada. Dia mengusap kedua kakinya dengan tangan dan menutup mata kembali, mencoba untuk membujuk diri sendiri bahwa itu hanya hayalan akibat kelelahan. Namun tidak sampai 5 menit kemudian, sentuhan itu datang lagi, kali ini di bagian tengah punggungnya, dan dia bisa merasakan jari-jari kecil yang perlahan merayap ke arah lehernya, membuat bulu kuduknya berdiri tegak dan rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Kali ini dia langsung duduk di atas kasur, menyalakan lampu meja kecil yang terletak di sisi tempat tidurnya dengan tangan yang gemetar. Cahaya putih terang dari lampu itu menerangi setiap sudut kamar, tapi tidak ada satupun makhluk hidup atau benda yang bisa menyebabkan sentuhan itu. Hanya ada bayangan dari tirai yang bergerak lembut karena angin masuk melalui celah jendela, dan suara jam dinding yang terus berdetak dengan irama yang kini terasa sangat mengganggu. Di pagi hari, matahari sudah mulai bersinar terang melalui jendela kamar ketika Dimas akhirnya bisa tertidur sebentar. Ketika dia bangun, tubuhnya merasa sangat lelah seolah sudah bekerja tanpa istirahat selama seharian penuh. Punggungnya terasa pegal seperti telah membawa beban berat sepanjang malam, dan kepalanya berdenging dengan rasa sakit yang menusuk. Rina sudah bangun lebih awal dan sedang memasak sarapan di dapur kecil yang terletak di belakang rumah.
Aroma bubur ayam yang harum menyebar ke seluruh rumah, tapi tidak mampu membangkitkan selera makan Dimas sama sekali. Dia berjalan ke kamar mandi untuk mandi dan membersihkan diri. Air hangat dari keran mandi sedikit menghangatkan tubuhnya yang masih terasa dingin. Namun saat dia melihat ke arah cermin besar yang terpasang di dinding kamar mandi, dia melihat ada beberapa bekas luka kecil yang membentuk pola seperti bekas gigitan di kedua pergelangan tangannya. Bekas luka itu tidak seperti gigitan serangga yang biasanya hanya satu titik atau bentuk bengkak yang tidak beraturan, melainkan bentuk yang jelas seperti bekas gigi manusia kecil, dengan 2 lekukan tajam di bagian atas dan 3 lekukan lebih kecil di bagian bawah, tepat seperti bentuk gigitan manusia yang belum kehilangan gigi susunya. Beberapa bekas luka itu masih merah pekat dan sedikit mengeluarkan cairan bening yang lengket, sementara yang lain sudah mulai mengering dengan warna kecoklatan kusam. Dia menyentuh salah satu bekas luka dengan hati-hati dan merasakan rasa sakit yang menusuk tulang, seolah ada sesuatu yang masih berada di dalam kulitnya dan terus menyengat. Setelah mandi dan mengenakan baju hariannya, Dimas pergi ke dapur di mana Rina sudah menyajikan bubur ayam hangat di atas meja makan kayu tua yang mereka miliki. Dia duduk di kursinya dengan wajah yang pucat dan lesu, membuat Rina langsung memperhatikan kondisinya dengan khawatir. "Kamu tidak baik-baik saja ya? Wajahmu pucat sekali dan kamu terlihat sangat lelah. Bukankah kemarin kamu pulang cukup cepat dan sudah makan malam di jalan?" ujar Ina sambil menempatkan mangkuk bubur di depan Dimas, lalu duduk di hadapannya dengan ekspresi yang penuh perhatian. Dimas menghela nafas dan mengangkat kedua tangannya ke atas meja, menunjukkan bekas luka di pergelangan tangannya kepada istrinya. Rina langsung mengambil tangannya dan melihatnya dengan cermat. Wajahnya menunjukkan ekspresi kaget dan khawatir yang semakin dalam. "Ini bagaimana ya? Dari mana kamu dapat bekas seperti ini? Mungkin kamu terbentur sesuatu saat pulang tadi malam ya? Atau mungkin digigit tikus ketika kamu berhenti di suatu tempat? Bukankah kamu bilang kemarin malam berhenti di sekitar perlintasan kereta api tua itu? Tempat itu kan sudah banyak kabar anehnya. Mungkin ada hewan liar yang ada di sana?" Dimas mengangguk dengan terpaksa. Meskipun di dalam hatinya dia tahu bahwa bekas luka itu tidak mungkin berasal dari tikus atau hewan liar apapun. Rasa tidak tenang yang sudah mulai muncul sejak malam sebelumnya semakin besar, membuat perutnya terasa kembung dan ingin muntah. Setelah mencoba menyantap sedikit bubur dan tidak bisa makan lebih banyak lagi, dia berdiri dan pergi ke halaman rumah untuk membersihkan motornya yang sudah kotor akibat genangan air dan lumpur di jalan kemarin malam. Dia mengambil kain lap yang basah dan mulai membersihkan bagian jok dan badan motor dengan hati-hati. Namun saat dia membersihkan bagian belakang jok motor, dia merasa ada sesuatu yang menempel di kain lapnya. Sebuah benda kering yang berwarna coklat tua dan memiliki tekstur yang kasar. Dia mengambil benda itu dengan hati-hati dan melihatnya dengan seksama. Itu adalah selembar daun pisang yang sudah kering dan mulai retak-retak. Sama persis dengan daun yang digunakan nenek itu untuk membungkus nasi kuning kemarin malam. Daun itu tampak seperti telah dibiarkan kering secara alami, tapi di tengah daun ada tulisan kecil yang dibuat dari zat hitam pekat, yang tampak sangat mirip dengan darah yang sudah mengering. Tulisan itu dibuat dengan tangan yang tidak rata, tapi sangat jelas terbaca. "Sekarang kamu milik saya." Hati Dimas berdebar kencang, seolah akan keluar dari dadanya. Tangannya gemetar membuat daun pisang itu hampir jatuh ke tanah. Dia mencoba mengingat kembali wajah nenek yang berjualan nasi kuning di perlintasan itu. Tapi yang muncul di benaknya bukan wajah yang kusam dan lembut seperti kemarin malam, melainkan matanya yang menyala seperti bara kecil dengan warna merah muda yang semakin dalam, dan senyumnya yang terbuka lebar dengan gigi-gigi putih runcing yang mengkilap di bawah cahaya lilin. Suara kata-katanya yang lembut kemarin malam kini terdengar seperti desahan yang mengerikan di telinganya, berulang-ulang tanpa henti. Tanpa berpikir panjang, dia segera masuk rumah dan mengambil handphonenya yang terletak di atas meja tamu, lalu membuka aplikasi pencarian untuk mencari informasi tentang perlintasan kereta api tua yang dia lewati kemarin malam.
Dia mengetik kata kunci dengan jari yang masih gemetar, mencari setiap artikel atau informasi yang ada tentang tempat itu. Setelah beberapa menit mencari, dia menemukan sebuah forum lokal yang membahas tentang misteri di berbagai tempat di kota Semarang. Di dalam forum itu ada sebuah postingan yang dibuat 7 tahun yang lalu oleh seseorang dengan nama samaran pencari kebenaran. Postingan itu memberitakan bahwa pada tahun itu ada sebuah kejadian tragis di perlintasan kereta api tua tersebut. 5 anak kecil dengan usia antara 4 sampai 8 tahun hilang tanpa jejak ketika mereka sedang bermain di sekitar rel kereta api pada malam hari yang hujan deras. Keluarga mereka sudah mencari ke segala penjuru. Polisi melakukan penyelidikan yang menyeluruh dengan menggali tanah di sekitar rel dan memeriksa setiap tempat yang mungkin menjadi tempat persembunyian. Tapi jasad mereka tidak pernah ditemukan. Beberapa saksi mengatakan melihat anak-anak itu sedang berlari dengan riang di sepanjang rel sebelum hujan mulai turun deras. Dan ada beberapa orang yang mengklaim melihat seorang nenek berjubah merah tua yang berdiri di dekat perlintasan pada malam yang sama. Namun, karena tidak ada bukti yang jelas, kasus itu akhirnya ditutup sebagai kasus hilangnya orang tanpa sebab yang jelas dan menjadi misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini. Di bagian bawah postingan, ada sebuah komentar yang dibuat 3 bulan yang lalu dengan warna font merah yang mencolok. Jangan pernah berhenti di sana pada malam hari, terutama jika ada yang berjualan nasi kuning. Mereka masih mencari pengganti. Suara kereta api yang semakin dekat terdengar dengan gemuruh yang menusuk telinga, bergantian dengan suara anak-anak yang menangis dan tertawa bersamaan dalam irama yang tidak teratur, seolah sedang bermain dengan sangat riang, namun penuh kesedihan yang mendalam. Malam itu, Dimas tidak bisa pergi kerja sama sekali. Tubuhnya terasa sangat berat seperti dibebani batu besar di setiap bagian tubuhnya, dan dia sering mendengar suara bisikan yang tidak jelas di kedua telinganya. Kata-kata yang tidak bisa dia fahami, tapi terdengar sangat jelas seperti orang berbicara di sebelah telinganya. Rina sudah khawatir parah dengan kondisi suaminya yang semakin memburuk sepanjang hari. Jadi dia memutuskan untuk mengantar anak mereka, Rio yang berusia 5 tahun, ke rumah neneknya yang tinggal di bagian kota yang lebih ramai. Sebelum pergi, Rina menyiapkan makanan yang cukup untuk Dimas dan menutup semua jendela rumah dengan rapat. Memberikan pelukan hangat dan pesan agar segera menghubungi dokter jika kondisinya tidak membaik. Dimas hanya bisa mengangguk dengan wajah yang pucat dan lesu, merasakan bahwa ada sesuatu yang sudah mulai menguasai tubuhnya sejak dia menemukan tulisan di daun pisang itu. Jam menunjukkan pukul 23. Tepatnya ketika Dimas duduk di sofa kayu tua di ruang tamu, menghadap ke arah televisi yang mati dengan gelas teh hangat di tangannya. Teh itu sudah dibuat dengan daun teh kemerah-merahan yang biasanya bisa membuatnya merasa tenang. Tapi malam ini rasanya hanya terasa pahit dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Udara di dalam rumah terasa sangat dingin meskipun dia sudah menyalakan kompor listrik kecil yang biasanya digunakan untuk menghangatkan ruangan di malam hari. Dia mencoba menenangkan diri dengan berpikir tentang hal-hal yang menyenangkan, seperti liburan bersama keluarga, atau saat Rio pertama kali bisa berjalan dan menyebutnya ayah. Tapi pikirannya selalu kembali ke wajah nenek itu dan tulisan yang mengerikan di daun pisang. Tiba-tiba, semua lampu di rumah mulai berkedip-kedip dengan cepat sebelum padam total, membuat ruangan terbenam dalam kegelapan pekat yang sangat menyayat hati. Dimas terkejut dan hampir menjatuhkan gelas tehnya, lalu dengan tergesa-gesa mengambil handphonenya yang terletak di atas meja kayu di sebelah sofa. Dia mencoba menyalakan senter yang ada di handphonenya, tapi layar handphone itu tidak menunjukkan cahaya sama sekali. Sebaliknya, layar itu mulai menampilkan gambar yang sangat mengerikan. Wajah seorang anak kecil dengan rambut hitam yang kusut dan wajah yang penuh darah pekat yang mengalir dari mata, hidung, dan mulutnya. Mata anak itu terbuka lebar dengan warna merah tua yang dalam, menatap langsung ke arah Dimas seolah bisa melihat melalui layar handphone dan sampai ke dalam jiwanya. Gambar itu terus berubah dari satu anak ke anak lainnya, masing-masing dengan ekspresi wajah yang menyakitkan dan darah yang terus mengalir ke bawah dagu mereka. Tak lama setelah itu,
Suara derak kereta api yang sangat keras dan mengguntur terdengar dari luar rumah, semakin dekat dengan kecepatan yang luar biasa tinggi. Dimas tahu dengan pasti bahwa perlintasan kereta api tua itu sudah tidak digunakan selama bertahun-tahun. Tidak ada jadwal kereta yang melalui sana bahkan pada jam sibuk hari itu. Tapi suara yang dia dengar sangat jelas seperti kereta yang sedang melaju dengan kecepatan penuh menuju rumahnya. Getaran dari suara itu membuat lantai rumahnya bergetar kuat, barang-barang kecil di atas meja mulai bergoyang, dan beberapa dari mereka jatuh ke lantai dengan bunyi yang keras. Pintu depan rumah yang sudah dikunci rapat dengan kunci besi tua secara tiba-tiba terbuka lebar tanpa ada yang menyentuhnya. Angin dingin yang sangat menusuk menyebar ke seluruh ruang tamu, bersama dengan aroma pembusukan yang sangat kuat, seperti daging yang sudah busuk dalam waktu lama. Udara menjadi sangat kental dan sulit untuk dihirup, membuat Dimas merasa sesak napas dan ingin muntah karena baunya yang sangat menyengat. Di depan pintu yang terbuka lebar itu berdiri sosok nenek yang dia temui di perlintasan kemarin malam. Tapi kali ini penampilannya jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Jubah batik merah tuanya sudah robek-robek di berbagai bagian. Sebagian kainnya sudah sobek dan terlihat seperti sudah terbakar atau terkoyak oleh sesuatu yang sangat tajam. Renda hitam yang dulu menutupi wajahnya sudah hilang sama sekali, sehingga wajahnya yang sebenarnya bisa terlihat jelas di bawah sinar bulan pucat yang menerangi jalan depan rumah. Kulitnya sudah membusuk dengan warna kehitaman dan kehijauan kusam. Ada beberapa bagian yang sudah terkelupas menampakkan daging merah muda yang membusuk di bawahnya, dan ulat-ulat putih kecil yang merayap dengan lincah di wajahnya, masuk dan keluar dari lubang-lubang yang terbentuk akibat pembusukan. Matanya yang dulu menyala seperti bara kecil sudah hilang sama sekali, digantikan oleh lubang hitam yang dalam tanpa ada akhirnya, seolah melihat langsung ke dalam alam kegelapan yang tak terbatas. Di belakangnya, berdiri 5 bayangan anak kecil yang berjajar rapi dengan jarak yang sama antara satu sama lain. Semua anak itu mengenakan baju-baju warna terang yang sudah robek dan penuh darah. Wajah mereka penuh dengan bekas luka dan darah yang terus mengalir ke bawah leher dan baju mereka. Mata mereka yang merah pekat menatap langsung ke arah Dimas dengan pandangan yang kosong namun penuh dengan hasrat yang mengerikan. "Kamu sudah makan makanan kami kan, anak?" Suara nenek itu terdengar sekarang sangat kasar, seperti gesekan batu bata yang saling bergesekan, jauh berbeda dengan suara lembut yang dia dengar kemarin malam. Saat dia berbicara, bibirnya yang sudah membusuk mulai terkelupas, menampakkan gigi-gigi putih runcing yang masih mengkilap namun tertutup oleh lendir putih yang kental. Makanan yang dibuat dari jasad mereka yang hilang. Dari anak-anak yang hilang di perlintasan itu 7 tahun yang lalu. Saya membuatnya dengan hati-hati, agar mereka bisa tetap hidup dalam bentuk lain, agar mereka tidak pernah merasa kesepian lagi. Dimas merasa tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kakinya seperti tertanam di lantai kayu yang dingin dan lembab. Dia mencoba berlari ke kamar belakang untuk mencari tempat persembunyian atau menghubungi bantuan, tapi otot-ototnya tidak merespon perintah dari otaknya sama sekali. Hanya keringat dingin yang terus mengalir dari dahinya, dan tubuhnya yang terus gemetar karena rasa takut yang luar biasa. Anak-anak itu mulai mendekat perlahan ke arahnya dengan langkah kaki yang kecil tapi sangat stabil. Tangan-tangan kecil mereka yang dingin seperti es batu mulai menyentuh wajah, leher, dan tangannya. Setiap sentuhan membuatnya merasakan rasa sakit yang menusuk tulang, seolah ada jarum yang menusuk ke dalam kulit dan tulangnya, dan dia bisa merasakan energi tubuhnya perlahan-lahan keluar dan masuk ke dalam tubuh anak-anak itu. Kulitnya mulai merasa gatal dan panas seperti terbakar, sementara warna kulitnya mulai berubah menjadi kusam dan kehitaman seperti kulit nenek itu. "Sekarang kamu harus menggantikan salah satu dari mereka," ujar salah satu anak kecil dengan suara yang tinggi dan menusuk telinga seperti gesekan kaca yang pecah. Anak itu memiliki wajah yang sedikit lebih muda dari yang lain. Rambutnya hitam dan panjang menyemburkan darah yang masih basah. "Kamu sudah makan bagian dari kami. Jadi kamu sudah menjadi bagian dari kami. Dan kamu akan tinggal di sana selamanya bersama kami di perlintasan itu."
Menunggu orang lain yang akan menggantikan kamu nanti. Saat kata-kata itu diucapkan, semua anak-anak itu mulai tersenyum dengan wajah yang penuh darah, menunjukkan gigi-gigi kecil mereka yang runcing dan berlumuran darah pekat. Di belakang mereka, nenek itu mulai bergerak lebih dekat dengan langkah yang lambat, namun pasti. Tangan kanannya yang sudah membusuk mulai mengangkat ke atas, seperti sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat mengerikan. Di luar rumah, suara kereta api semakin dekat dan semakin keras, sampai akhirnya bunyi deraknya menyatu dengan suara tangisan dan tawa anak-anak yang semakin meriah dan mengerikan. Suara bisikan anak-anak yang semakin keras menggelegar di seluruh ruang tamu, bergantian dengan suara kayu yang retak-retak, akibat getaran yang terus-menerus datang dari luar. Sementara aroma pembusukan yang sangat kuat membuat udara terasa begitu kental hingga sulit bernapas. Dimas merasa tubuhnya semakin lemah seolah darahnya perlahan-lahan terkuras keluar melalui pori-pori kulitnya. Setiap napas yang dia tarik terasa seperti menusuk dada dengan jarum tajam, dan keringat dingin yang mengalir di tubuhnya terasa hangat seperti air panas saat menyentuh kulitnya yang mulai terasa gatal dan panas seperti terbakar. Dia mencoba mengusap bagian pipinya yang gatal dengan tangan yang gemetar, dan ketika melihat ke arah cermin besar yang terpasang di dinding ruang tamu, cermin yang biasanya digunakan Rina untuk berdandan setiap pagi, dia melihat wajahnya yang sudah mulai berubah secara mengejutkan. Kulitnya yang tadinya cerah kini menjadi kusam seperti tanah liat kering. Sebagian mulai mengelupas menampakkan lapisan kulit baru yang lebih gelap dan kasar di bawahnya. Matanya yang dulu hitam pekat kini mulai berubah warna menjadi merah pekat, seperti darah yang sudah mengering. Dengan bagian putih matanya yang mulai menghitam dan menutupi sebagian irisnya. Bibirnya mulai mengering dan retak-retak. Keluar darah hitam pekat yang perlahan mengalir ke bawah dagunya. Anak-anak itu mengelilinginya dengan rapat, membuatnya tidak bisa melihat apa-apa selain wajah-wajah mereka yang penuh darah dan mata merah yang menyala seperti bara kecil. Tangan-tangan kecil mereka yang dingin seperti es batu terus menyentuh setiap bagian tubuhnya, dari wajah, leher, hingga ujung jari kakinya. Setiap sentuhan meninggalkan bekas luka merah yang membakar dan segera mengeras seperti kulit kayu. Sambil menyentuhnya, mereka mulai menyanyi lagu anak-anak yang sangat menyeramkan. Lagu yang seharusnya ceria, tapi dinyanyikan dengan nada pelan dan menyedihkan. Dengan kata-kata yang tidak bisa dipahami, namun terdengar seperti panggilan yang tak terhindarkan. Suara nyanyian mereka bergema di seluruh rumah, menyatu dengan suara angin yang berdesir di luar dan getaran kayu yang semakin keras. Di tengah lingkaran anak-anak itu, berdiri nenek itu. Tubuhnya yang membusuk kini tampak lebih tinggi dan mengerikan. Tangan kanannya yang sudah robek mengangkat ke atas, seperti sedang melakukan ritual kuno yang tidak diketahui. Cahaya merah muda samar mulai menyala di sekitar tangannya, membentuk pola-pola yang tidak jelas, namun terasa sangat kuat dan memikat. "Kamu akan tinggal di sini selamanya, bersama kami," ujar nenek itu dengan suara yang kasar dan bergemuruh. Sementara bibirnya yang membusuk terbuka lebar, menunjukkan senyum sinis yang mengerikan. Gigi-gigi putih runcingnya berkilauan di bawah cahaya samar yang muncul dari tangannya. "Kita akan menunggu orang lain yang akan menggantikan kamu nanti, seperti yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun. Setiap orang yang makan makanan kami akan menjadi bagian dari kita, akan mengisi tempat yang kosong di sisi kami di perlintasan itu. Sehingga kita tidak akan pernah merasa kesepian lagi." Dimas merasakan jiwanya seolah akan keluar dari tubuhnya, seperti ada tangan besar yang menariknya perlahan dari dalam dada. Dia melihat ke arah lantai dan melihat bayangan dirinya yang sedang berdiri di samping anak-anak itu, bayangan yang sudah memiliki wajah yang sama dengan mereka, penuh darah dengan ekspresi wajah yang menyakitkan dan mata merah yang menyala. Bayangan itu bahkan mengenakan baju yang sama dengan salah satu anak kecil yang hilang, warna biru muda yang sudah penuh dengan noda darah hitam. Namun meskipun sebagian dirinya sudah mulai bergabung dengan mereka, dia masih bisa merasakan sesuatu yang terasa asing di dalam dirinya,
Sebuah rasa hangat yang berasal dari dalam hatinya, seperti suara yang memanggil namanya dengan lembut namun jelas. Rasa itu membuatnya tetap sadar dan berusaha untuk bertahan, meskipun kekuatan yang ada di dalamnya semakin menyusut dengan cepat. Saat anak-anak itu mulai menarik dirinya perlahan ke arah pintu depan rumah, tangan-tangan mereka yang kecil, namun kuat meraih lengannya dan kakinya, Dimas melihat sebuah kalung kecil yang tergantung di leher salah satu anak itu. Kalung itu terbuat dari manik-manik warna biru muda kecil dengan liontin berbentuk bintang kecil yang terbuat dari perak. Kalung itu sangat familiar baginya. Bentuk dan warnanya persis sama dengan kalung yang dia berikan kepada anak kandungnya, Siti, sebelum dia hilang tanpa jejak 5 tahun yang lalu. Saat itu Siti baru berusia 3 tahun. Dan mereka sedang berlibur di dekat sungai di luar kota sebelum dia menghilang saat dia berbalik sebentar untuk mengambil minuman. Polisi mencari selama berbulan-bulan tapi tidak menemukan jejak apapun, membuat dia dan Rina terluka dalam waktu yang sangat lama sebelum akhirnya mengadopsi Rio. Manik-manik kalung itu bahkan memiliki satu manik yang sedikit kusam di bagian atas. Sama seperti yang terjadi karena jatuhnya Siti dari kursi tinggi saat makan di rumah makan kecil beberapa bulan sebelum dia hilang. Tidak mungkin, bisik Dimas dengan suara yang sangat lemah dan penuh dengan rasa sakit yang mendalam. Air mata merah pekat mulai mengalir dari matanya yang sudah berubah warna. Dia mencoba meraih kalung itu dengan tangan yang gemetar. Tapi anak itu menjauh sedikit dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi wajah yang menyakitkan namun penuh dengan kesedihan. Nenek itu mendekat lagi ke arahnya dengan langkah yang lambat, namun pasti. Tubuhnya yang membusuk mengeluarkan aroma pembusukan yang semakin kuat hingga membuatnya merasa ingin muntah dan hampir pingsan. Dia membungkuk sedikit dan mencium dahinya dengan bibir yang dingin dan lembab. Saat dia melakukan itu, Dimas bisa merasakan getaran panas yang menyebar ke seluruh tubuhnya dan suara bisikan yang terdengar di telinganya. Kamu tidak akan pernah bisa kabur dari sini, anak. Kamu sudah menjadi milik kami, dan kamu akan segera menyadari bahwa ini adalah tempat yang tepat bersama anakmu yang sudah menunggu kamu selama ini. Pada saat itu juga, suara sirene polisi yang semakin dekat terdengar dari kejauhan, membubarkan kesunyian malam yang gelap dan penuh dengan ketakutan. Suara lampu merah putih yang berkedip-kedip mulai muncul di jalan depan rumah, dan suara mesin polisi yang mengguntur membuat getaran di lantai semakin kuat. Semua bayangan anak-anak dan nenek itu sedikit bergoyang dan berkedip-kedip seperti akan hilang seketika. Warna tubuh mereka menjadi semakin pucat dan tidak jelas. Nenek itu melihat ke arah jalan dengan ekspresi wajah yang penuh dengan kemarahan. Matanya yang hanya lubang hitam itu seolah menyala dengan amarah yang dalam. Kamu beruntung kali ini. Tapi kami akan kembali, kamu tidak bisa menghindari apa yang sudah ditentukan. Kita akan menunggu kamu di perlintasan itu. Setiap malam tepat pada jam 23:45. Segera setelah itu, semua bayangan menghilang dengan cepat seperti kabut yang tersapu angin, dan lampu rumah menyala kembali dengan sinar kuning yang terasa sangat terang setelah kegelapan yang menyelimuti ruangan. Aroma pembusukan menghilang begitu saja, digantikan oleh aroma tanah basah yang khas setelah hujan. Dimas jatuh ke lantai kayu yang dingin dengan tubuh yang sangat lemah. Kakinya dan tangannya tidak bisa bergerak sama sekali. Namun sebelum dia pingsan karena kelelahan dan rasa sakit yang luar biasa, dia masih bisa melihat bayangan 5 anak kecil yang sedang berjalan perlahan ke arah jalan, menuju arah perlintasan kereta api tua yang jauh di kejauhan. Salah satu dari mereka berbalik sebentar dan melihat ke arah rumahnya. Anak itu mengenakan kalung bintang perak yang sama dengan milik Siti, dan untuk sesaat, wajahnya yang penuh darah berubah menjadi wajah Siti yang dia kenal dengan jelas, memberikan senyum yang lembut namun penuh dengan kesedihan sebelum menghilang di balik tikungan jalan. Suara hujan yang mulai turun dengan deras menyambut kedatangan malam. Tetesan airnya membunyi seperti hujan kecil di atap genteng tanah liat rumah Dimas, sementara suara mesin polisi yang menjauh semakin pelan hingga hilang sama sekali di kejauhan. Detak jantung Dimas berdebar sangat cepat seperti akan meledak dari dadanya.
Setiap denyutnya mengirimkan rasa sakit yang menusuk ke seluruh tubuhnya yang masih lemah dan gemetar. Ia terbaring tak berdaya di lantai ruang tamu. Mata masih terpaku pada pintu depan yang kini tertutup rapat, seolah masih bisa melihat bayangan anak-anak yang baru saja menghilang. Keringat dingin bercampur dengan tetesan hujan yang masuk melalui celah jendela, membuat kulitnya merasa semakin dingin dan merinding. Beberapa menit kemudian, suara ketukan pintu yang lembut, namun jelas terdengar menyela kesunyian malam yang kini hanya diisi oleh suara hujan dan detak jantungnya sendiri. Seorang polisi mengenakan seragam biru tua yang sedikit basah karena hujan masuk ke dalam halaman, berdiri di depan pintu. Bribka Surya, seorang polisi yang sudah kenal Dimas dari lama sejak ia masih menjadi pengemudi angkot, sebelum beralih menjadi ojol, mengetuk pintu lagi dengan suara yang lebih jelas. Setelah tidak mendapatkan tanggapan, ia dengan hati-hati membuka pintu dan masuk ke dalam rumah dengan wajah yang penuh khawatir. Cahaya dari senter yang ia pegang menerangi ruangan yang kini kembali gelap setelah lampu rumah mati lagi sebentar, dan ia langsung melihat Dimas yang terbaring di lantai. "Dimas, kamu baik-baik saja?" "Kami mendapatkan laporan dari warga di sekitar sini yang melihat cahaya aneh berkelap-kelip di arah perlintasan kereta api tua dan mendengar suara kereta api yang tidak masuk akal padahal jalur itu sudah tidak aktif. Saya langsung berpikir mungkin ada sesuatu yang terjadi padamu karena kamu sering lewat situ," kata Bribka Surya sambil menurunkan senternya dan membongkar jaketnya untuk menutupi tubuh Dimas yang masih gemetar. Ia melihat sekeliling rumah dengan ekspresi yang semakin khawatir, barang-barang tergeletak berantakan di lantai, meja kayu sedikit miring dari tempatnya, dan ada aroma aneh yang masih menyisakan sedikit bekas pembusukan di udara. Dimas mencoba menjelaskan apa yang terjadi padanya, mulai dari bertemu nenek berjualan nasi kuning di perlintasan hingga melihat anak-anak yang hilang dengan wajah yang penuh darah. Namun suaranya hanya berbisik sangat lemah dan terdengar tidak jelas karena bibirnya yang masih luka dan suara yang tersedak oleh rasa sakit serta ketakutan yang masih menguasainya. Tubuhnya masih terus gemetar seperti sedang mengalami kedinginan parah, meskipun suhu udara tidak terlalu dingin. Bribka Surya mengerti bahwa tidak ada gunanya memaksa Dimas untuk berbicara lebih banyak lagi pada saat itu. Jadi ia dengan hati-hati membantunya berdiri dan membawa ke dalam mobil polisi yang terparkir di depan rumah. Ia kemudian mengemudikannya ke rumah sakit terdekat yang terletak di pusat kota, di mana beberapa dokter sudah menunggu untuk memberikan pertolongan pertama. Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh, dokter mengatakan bahwa Dimas mengalami stres berat yang mungkin disebabkan oleh kejadian traumatis yang ia alami dan ada banyak bekas gigitan misterius di seluruh tubuhnya yang tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Bekas luka itu tidak sesuai dengan pola gigitan hewan atau serangga apapun. Bahkan dokter spesialis kulit yang dipanggil tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan tentang bentuk dan penyebabnya. Mereka memberikan obat penenang dan menyatakan bahwa Dimas perlu dirawat selama beberapa hari untuk mengamati kondisinya yang tidak menentu. Setelah seminggu dirawat di rumah sakit, kondisi tubuh Dimas mulai membaik secara fisik. Bekas luka di tubuhnya mulai mengering dan mengempis, warna kulitnya yang tadinya kusam mulai kembali normal, dan kekuatannya perlahan-lahan pulih. Rina dan anak mereka Rio sudah kembali dari rumah neneknya dan menunggu dengan senang hati saat Dimas keluar dari rumah sakit. Mereka langsung membawanya pulang, dan Rina dengan penuh cinta merawatnya setiap hari, memasak makanan kesukaannya, membersihkan rumah dengan rapi, dan selalu ada di sisinya setiap kali ia merasa tidak nyaman. Rio yang masih kecil tidak mengerti apa yang terjadi pada ayahnya, tapi ia selalu datang dan memeluknya dengan erat setiap malam sebelum tidur, memberikan kehangatan yang membuat Dimas merasa sedikit lebih baik. Namun meskipun begitu, Dimas merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dengannya. Sesuatu yang ada di dalam dirinya yang tidak pernah ada sebelum ia bertemu nenek itu. Ia sering merasa lapar yang tidak pernah terpuaskan, meskipun sudah makan dalam porsi yang banyak. Selera makannya juga berubah total. Ia tidak lagi menyukai makanan yang biasanya ia nikmati.
malah selalu ingin makan makanan yang berwarna kuning cerah seperti nasi kuning, bistik kuning, atau kue lumpur yang berwarna kuning pekat. Setiap kali ia melihat makanan dengan warna itu, ia merasakan hasrat yang luar biasa kuat yang sulit untuk dikendalikan, dan aroma makanan itu terasa jauh lebih harum dari biasanya. Satu malam, beberapa minggu setelah ia pulang dari rumah sakit, saat Rina sedang tidur pulas di sisi kanannya, dan Rio sudah terlelap di kamar anaknya yang terletak di bagian belakang rumah, Dimas merasa ada suara yang memanggil namanya dari luar rumah. Suara itu lembut namun sangat jelas, seperti suara ibu yang memanggil anaknya untuk makan malam. Ia merasa tubuhnya mulai bergerak dengan sendirinya, tanpa bisa dikendalikan oleh kehendaknya sendiri. Ia perlahan berdiri dari tempat tidur, mengenakan sandal jepit dan baju tidur yang tipis, lalu keluar dari kamar dengan langkah yang lambat namun pasti. Hujan sudah reda dan langit malam yang penuh dengan awan mulai terbuka sedikit, menunjukkan bulan purnama yang bersinar terang dengan sinar putih yang menyilaukan. Suara panggilan semakin jelas saat ia keluar dari rumah, mengarah ke arah jalan yang menghubungkan rumahnya dengan perlintasan kereta api tua itu. Ia berjalan dengan otomatis mengikuti suara itu, kaki-kakinya bergerak tanpa perlu dipikirkan, melewati jalanan sepi yang hanya diterangi oleh lampu jalan yang jarang dan berkedip-kedip. Udara malam terasa sangat dingin dan sepi, hanya diisi oleh suara nyamuk yang berkicau dan suara daun yang bergoyang karena angin. Ketika sampai di perlintasan kereta api tua itu, Dimas melihat kanopi bambu yang sama seperti dulu, namun kali ini tampak lebih rapi dan terawat dengan baik. Di bawah kanopi itu berdiri nenek itu, tapi kali ini penampilannya jauh berbeda dari yang terakhir ia lihat. Jubah batik merah tuanya tampak bersih dan tidak robek sama sekali. Renda hitamnya kembali menutupi sebagian wajahnya, dan aroma yang keluar darinya bukan lagi aroma pembusukan melainkan aroma bunga melati yang harum dan nasi kuning yang menggugah selera. Di depannya ada nampan besi tua yang sama, namun kali ini di dalamnya ada nasi kuning yang dibuat dengan wadah keramik putih yang cantik dengan pola bunga yang indah. Nasi kuningnya berwarna lebih cerah dari biasanya, dengan irisan telur balado yang masih panas, tempe orek yang renyah, dan di atasnya ada potongan daging yang tidak bisa dikenali bentuknya. Warnanya merah muda dan mengkilap, tanpa ada tulang atau bagian yang bisa diidentifikasi sebagai bagian dari hewan apapun. "Kamu sudah siap kan, anak?" ujar nenek itu dengan suara yang sekarang terasa hangat seperti suara ibu yang sangat menyayangi anaknya. Berbeda sekali dengan suara kasar yang ia dengar sebelumnya. Renda di wajahnya sedikit bergerak, seolah ia sedang tersenyum dengan lembut. "Sekarang giliran kamu untuk menjual makanan kami, agar mereka bisa tetap hidup dan tidak pernah merasa kesepian lagi. Kamu sudah tahu betapa nikmat makanan ini, dan kamu tahu bahwa setiap orang yang memakannya akan bergabung dengan kita, menjadi bagian dari keluarga kita yang besar." Dimas merasa langkah kakinya semakin mendekat ke arah nampan itu. Dan saat ia melihat ke arah cermin kecil yang terpasang di dinding kanopi bambu, cermin yang dulunya tidak ada dan tampak baru dipasang dengan kayu tua yang kokoh, ia tidak melihat dirinya sendiri yang mengenakan baju tidur tipis dan sandal jepit. Sebaliknya, di dalam cermin ia melihat wajah nenek itu yang dulu ia temui pertama kali. Kulitnya kusam dengan mata yang menyala seperti bara kecil, jubah batik merah tua yang mengalir indah di tubuhnya, dan senyum yang mengerikan dengan gigi putih runcing yang mengkilap. Rambutnya yang hitam dan kusut tampak sama persis dengan rambut nenek itu, dan bahkan aroma yang keluar dari tubuhnya kini sudah sama dengan aroma makanan yang ada di nampan itu. "Ternyata saya bukan yang pertama, dan juga tidak akan menjadi yang terakhir," pikirnya dengan hati yang penuh keputusasaan. Merasakan bahwa semua perjuangan yang ia lakukan untuk melarikan diri dari kutukan ini adalah sia-sia belaka. Ia menyadari bahwa sejak saat ia memakan nasi kuning itu di malam pertama, takdirnya sudah ditentukan. Ia akan menggantikan nenek itu sebagai penjaga makanan yang dibuat dari jasad anak-anak yang hilang, dan akan terus mencari korban baru agar kutukan itu terus berlanjut. Tanpa bisa melakukan apa-apa lagi, ia mengambil nampan besi tua itu dengan tangan yang kini terasa lebih kuat dan kokoh,
lalu duduk di tempat nenek itu dulu duduk, di atas kursi kayu tua yang sudah siap menunggunya. Saat jam yang terpasang di tiang kanopi menunjukkan pukul 0 tepatnya, sebuah mobil kecil warna putih melambat di sisi jalan. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria muda dengan wajah yang kurus dan lapar keluar dari dalamnya, mendekat ke arah kanopi dengan langkah yang lambat dan penuh rasa penasaran. Pria muda itu melihat ke arah Dimas dengan ekspresi yang penuh harap, seolah sudah mencari makanan selama berjam-jam dan akhirnya menemukan apa yang dicarinya. "Pak, mau coba nasi kuning? Harganya murah saja, sangat lezat." Suara Dimas terdengar lembut, tapi jelas di malam yang sepi. Suara itu sudah sama persis dengan suara nenek itu yang dulu memanggilnya. Ia melihat ke arah pria muda itu dengan mata yang mulai menyala dengan warna merah muda pekat, sementara senyumnya semakin lebar dan menunjukkan gigi-gigi yang sudah mulai berubah bentuk menjadi runcing seperti sebelumnya. Di baliknya, bayangan 6 anak kecil berdiri berjajar dengan rapi di sepanjang rel kereta api tua itu. 5 anak yang dulu ia lihat dan 1 anak lagi yang baru bergabung dengan mereka. Anak yang baru itu mengenakan baju warna merah muda dengan rambut hitam yang rapi, dan di lehernya tergantung kalung kecil dengan liontin bintang perak yang sangat familiar bagi Dimas. Kalung itu milik anak kandungnya sendiri yang hilang 3 tahun yang lalu, sebelum ia dan Rina mengadopsi Rio. Anak itu melihatnya dengan mata yang merah pekat, namun penuh dengan rasa cinta yang dalam,